Salam dan bahagia. Saya Nur Aini Widawati, calon guru penggerak Angkatan 9, Kota Surabaya. Perkenankan saya untuk menyampaikan aksi nyata modul 2.3, Kucing untuk Supervisi Akademik. Dalam video kali ini, saya melakukan kucing kepada teman sejawat saya, Ibu Chandra Kumalasari, selaku guru kelas 5. Saya juga didampingi oleh pendamping praktik saya, Ibu Deni Sofiastuti, selaku supervisor. Kegiatan pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Wida. Selamat pagi, Bu Chandra. Pagi. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mohon izin merekam ya, Bu Chandra. Iya. Baik, Bu Chandra. Hari ini kita bertemu di kegiatan pra-observasi. Ya, jadi nanti sebelum saya observasi kelasnya Bu Chandra, ada beberapa hal yang harus kita samakan dulu ya. Ya, yang pertama, Bu Chandra hari ini nanti ngajar kelas 5 ya? Iya. Ya, baik. Untuk mata pelajaran apa Bu Chandra? Bahasa Indonesia. Untuk bahasa Indonesia. Nah, materinya apa untuk hari ini? Eksplanasi. Teks eksplanasi. Baik. Tujuan pembelajaran hari ini apa Bu Chandra? Membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan dari bacaan teks eksplanasi. Teks eksplanasi, baik. Untuk area pengembangan yang hendak Bu Chandra capai dari kegiatan hari ini apa? Saya kembangkan yang literasi, khususnya membaca pemahaman. Literasi, Khususnya membaca pemahaman. membaca pemahaman, baik. Untuk area pengembangan yang Bu Chandra sampaikan tadi, strategi yang sudah Bu Chandra persiapkan apa? Membuat PPT, Bu Wida. Untuk medianya ya, medianya PPT. Kemudian menyiapkan teks eksplanasi untuk bahan diskusi. Baik. Terus mengelompokkan, mengelompokkan diskusi. siswa, Kemudian mengelompokkan teks eksplanasi sesuai strukturnya. Oh begitu ya, sudah sangat siap Ya. sekali ya Bu Sudah, Chandra. alhamdulillah. Semangat ya. Ya. Baik. Kita langsung saja ke kelas untuk melakukan observasi. Ya, monggo Bu Wida. Oke, mari Bu Chandra kita Ya, tutup monggo. dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan observasi. Pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi pada hari Rabu ya, nanti pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa dahulu. Ya, surat Al-Insyirah ya. Ya, hari ini semua masuk? Ada yang nggak masuk ya? Alvaro, sakit ya? Semoga yang sakit cepat sembuh. Anak-anak sebelum pelajaran dimulai, ice breaking dulu ya. Anak soleh-soleha, siap. Anak soleh-soleha, siap. Sekarang, tepuk semangat. 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 Ya, semangat ya. Selamat pagi. Kemarin minggu yang lalu, kita telah mempelajari teks eksplanasi. Nah ini minggu yang berikutnya, pertemuan kedua, kita akan mempelajari teks eksplanasi ya. Ya. Tujuan teks eksplanasi adalah menjelaskan fenomena. Fenomena itu apa anak? Kejadian ya. Menjelaskan sebab dan akibat. Itu adalah tujuan eksplanasi. Berikutnya, ciri-ciri teks eksplanasi adalah berisi fakta. Jadi kamu nanti kalau disuruh Bu Chandra memilih mana yang termasuk teks eksplanasi, ciri-cirinya satu, fakta ya. Fakta itu kenyataan. Kenyataan yang benar-benar terjadi di alam ya. Kemudian informasinya ilmiah, bisa dibuktikan. Contohnya apa anak fenomena alam? Banjir, apalagi? Tanah longsor, gunung meletus, terus tsunami, gempa bumi. Nah, kemudian bersifat informatif ke masyarakat ya. Berikutnya, struktur teks eksplanasi ada 3. Satu, pernyataan umum. Jadi kalau kalian memenuhi teks eksplanasi, pertama kali itu adalah pernyataan umum yang berdasarkan masalah eksplanasi banjir. Berarti pernyataan umum tentang banjir. Kemudian yang kedua penjelas, yaitu juga penjelasan banjir apa saja. Yang ketiga, kesimpulan. Ini ya, di sini ada bacaan banjir ya. Yang pada 1 itu masuk pernyataan umum ya, menunjukkan topik yang akan dibahas pembahasan banjir. Jadi penjelasan banjir. Bagaimana kita dapat banyak hingga mendaratan. Berarti mana kejadian ya. Yang pada kedua, berisi informasi tambahan menjelaskan sebab banjir apa. Contohnya, aktivitas pada pohon, bagaimana proses sembarangan bisa menyebabkan banjir, erosi. Kemudian hujannya terus-menerus tidak berhenti bisa menyebabkan banjir. Itu seperti mana? Karena ya. Kemudian pada ketiga adalah kesimpulan dari teks. Oleh karena itu, masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir perlu hati-hati dengan banjir ketika berjalan di Anda. Ada gimana? Apa? Gimana? Gimana? Ya,
Tidak buang sampah. Tuh, tidak buang sampah. Buang sampah depannya. Buang sampah enggak, buang sampah sampahnya. Kalau orang tidak suka, tuh, ayo. Itu tidak cukup. Kalau kalian lebih gimana? Lagunya, karena logika, menurut saya sekitarnya. Ya, sungai jadi kotor, kemudian banyak penyakit, kemudian hujan terus, banjir. Jadi, gimana? Silakan. Sumbat. Dari keterangannya Bu Chandra tadi, anak-anak, ada mungkin yang bertanya? Nggak ada? Sekarang bentuk kelompok ya. Bu Chandra beri bacaan di sini. Kalian milih terserah, ya. Ini ada juga pertanyaan dijawab. Jadi kalian baca dulu bacaan ini, teks eksplanasi. Pertama dibaca yang sungguh-sungguh, yang teliti ya. Saya kelompok ini. Jangan dulu. Perhatikan ya anak-anak ya, informasinya. Di situ setiap kelompok ada yang beda tugasnya ya. Yang kelompoknya Abian, yang teks banjir itu membuat pertanyaan. Di sini sudah ada jawabannya ya. Di sini sudah ada jawabannya, kalian tinggal membuat pertanyaan. Kemudian yang kedua, ini kan banjir ini termasuk fenomena alam ya. Berarti termasuk teks eksplanasi. Nah, kalian gunting mana yang termasuk pernyataan umum, mana yang termasuk penjelas, mana yang termasuk kesimpulan. Yang mendapat tugas ada teks banjir siapa? Angkat tangan, kelompoknya siapa? Nah, berarti tugasnya paham ya? Apa? Yang pertama, membuat pertanyaan. Kemudian yang kedua, menggunting lalu menjelaskan ya. Di sini ada berapa paragraf yang banjir? Ada berapa paragraf? Nah, kalian pilih mana yang termasuk pernyataan umum, penjelas mana, kesimpulan mana. Paham ya? Sekarang kelompoknya yang teks apa? Proses fotosintesis. Ya. Kalau proses fotosintesis tugasnya menjawab pertanyaan. Jawabannya di mana? Di sini. Berarti harus apa dulu anak? Dibaca dulu biar paham. Kemudian kalian di sini tinggal gunting saja. Bu Chandra sudah beri ini pernyataan umum ada, penjelasan ada, kesimpulan ada. Tinggal kamu gunting, kamu tempelkan di sini. Nanti ya. Berarti tugasnya dibagi, ini kan kelompok. Ada yang menggunting, ada yang menempel, ada yang menjawab pertanyaan. Yes, oke. Sudah anak-anak tugas kelompoknya? Nah, sekarang waktunya presentasi kelompok ya. Perwakilan maju ke depan. Ayo. Kalau temannya presentasi, kalian perhatikan ya. Nanti ada yang menyangga, ini benar apa enggak gitu ya. Menurut kamu setuju apa enggak? Itu. Bagaimana menurut pendapatmu? Siapa yang menyangga? Ayo, kelompoknya siapa? Kelompoknya Anita, biasanya. Ini tanggapanmu untuk kelompok 3. Kan sama kan tugasnya? Ayo. Ada yang kurang apa? Sudah, Nana? Kamu menyangga? Ayo. Ayo, Afian, apa? Ayo. Kurang penjelasannya yang mana? Yang pertanyaan yang nomor berapa? Iya, Anita. Nomor berapa? Yang kurang jelas. Nomor 1, ulangi. Jawabannya apa? Jawabannya, oleh sebab itu, kita harus selalu waspada dan mempersiapkan diri menghadapi bencana ini. Pertanyaannya, bagaimana cara menghindari fenomena ini agar tidak terulang lagi? Ya apa menurutmu? Hah? Oh ya, sudah tepuk tangan anak-anak. Sekian
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Namaku Wisnu. Judulnya proses fotosintesis di balik hijau tanaman hutan yang rimbun dan akan suku dan sembunyi proses yang menghidupi dunia hijau yang dikatakan fotosintesis. Proses ini adalah dasar dari kehidupan tumbuhan dan sebagai dasar makhluk hidup di bumi mengubah cahaya matahari menjadi energi yang membantu memelihara makanan dan oksigen yang dibutuhkan. Pernyataan umum. Fotosintesis adalah proses kompleks yang terjadi dalam sel-sel tumbuhan dan alga khususnya dalam organel yang disebut kloroplast. Proses ini dimulai dengan penangkapan cahaya matahari oleh pigmen hijau bernama klorofil. Cahaya matahari merangsang molekul klorofil yang kemudian mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Termasuk urutan deretan urutan seperti itu. Dalam kesimpulan, proses fotosintesis adalah dasar bagi kehidupan hidup di bumi dengan mengubah energi matahari menjadi keorganan dan oksigen tumbuhan menjadi fondasi bagi saluran makanan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Pemahaman kita tentang fotosintesis juga bertugas penting menjaga lingkungan agar proses vital ini dapat terus berlanjut dan mendukung kehidupan di mana kita. Anak-anak, sudah ya, tadi perwakilan dari kelompok. Sekarang kita ajang hasil diskusi tadi di papan tulis. Perhatikan anak-anak ya. Tadi sudah kita belajar tentang teks eksplanasi, kemudian kalian sudah memilih, kemudian menjelaskan, menjawab pertanyaan, dan membuat pertanyaan juga, terus presentasi. Sekarang, materi teks eksplanasi, kalian sudah paham apa belum? Sudah ya. Kata kuncinya apa teks eksplanasi itu? Kata kunci kamu kok tahu, oh ikut teks eksplanasi? Fakta, apalagi? Fenomena alam. Nah, wes paham ya. Sekarang, pelajaran hari ini, bagaimana perasaanmu tadi waktu gunting, waktu udah. Nah, senangnya bagaimana? Kalian bisa aktif, bisa menemukan menemukan apa anak? Informasi dari teks eksplanasi. Padahal tadi pertanyaannya buat agak sulit, tapi kalian bisa mengerjakan. Begitu juga dengan yang menjawab pertanyaan ya. Semua pintar. Yes. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Ya. Ibu akhiri pelajaran materi teks eksplanasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraini Widawati, calon guru penggerak Angkatan 9, Kota Surabaya. Pada hari ini, saya akan melakukan kegiatan pasca observasi bersama pendamping praktek saya dan bersama kuci saya. Selamat pagi Bu Chandra. Pagi Bu Deni. Sehat Bu Chandra hari ini? Lancar puasanya? Alhamdulillah. Bu Deni bagaimana puasanya lancar? Alhamdulillah. Baik, mohon izin merekam Bu Chandra, Bu Deni. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu Bu Chandra, ini Bu Deni, pendamping praktek saya di program Guru Penggerak. Bu Deni ini adalah teman sejawat saya, Bu Chandra, guru kelas 5A. Ya. Kenal balik Ibu. Kemarin saya sudah melakukan pra-observasi dan observasi di kelasnya Bu Chandra. Waktu itu Bu Chandra mengajar bahasa Indonesia, materi teks eksplanasi. Nah, hari ini mohon izin Bu Deni bersedia mendampingi saya untuk melakukan kegiatan pasca observasi. Selamat pagi Bu Chandra. Selamat pagi Bu Ida. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga puasanya lancar ya. Amin. Bu Chandra, hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Lanjutan dari kegiatan kita sebelumnya, pra-observasi dan observasi. Kemarin saya sudah melakukan observasi di kelasnya Bu Chandra, ketika Bu Chandra mengajar bahasa Indonesia, materi teks eksplanasi. Mungkin bisa disampaikan kembali Bu Chandra, kemarin tujuan
pembelajaran yang di kelas, tujuan pembelajaran yang di kelas. Kemarin tes eksplanasi Tujuannya itu apa? Mencari ide pokok dari teks eksplanasi itu Ya. tadi. Setelah itu yang kedua membuat pertanyaan Ya. dari teks eksplanasi. Baik Bu Chandra, dari kegiatan observasi yang sudah saya lakukan di kelas Bu Chandra, dan sekarang kita melakukan kegiatan pasca observasi sebelumnya. Tujuan dari pertemuan kita hari ini tuh apa Bu Chandra? Membahas hasil observasi yang penjenengan lakukan Bu Wida di kelas saya. Ya, yang kemarin Iya, itu kemarin, berarti ya. kita sekarang ini membicarakan bagaimana hasil dari observasi betul. kemarin. Baik. Dari pembelajaran yang sudah Bu Chandra lakukan kemarin di kelas, menurut Bu Chandra, apa kelebihan dan kekurangan yang sudah Bu Chandra lakukan selama pembelajaran kemarin? Kelebihan apa kekurangannya dulu Bu Wida? Bu Chandra mau kelebihannya dulu apa Kelebihannya kekurangannya dulu. Oh, enggak, silahkan Kelebihannya yang sudah saya lakukan adalah sudah sesuai melaksanakan pembelajaran sesuai dengan modul. Ya, dalam pembelajaran saya sudah melakukan yang pertama ice breaking, kemudian waktu diskusi itu pembelajarannya berdiferensiasi, kemudian anak-anak presentasi juga, setelah itu sampai refleksi. Begitu Dan, ya. iya. Ya itu kelebihannya. Iya. Kemudian Kemudian kekurangannya ada lagi Bu Wida. oh, ya. Saya waktu pembelajaran itu menerangkan ke anak-anak menggunakan PPT juga. Media berbasis pembelajarannya IT, iya. PPT baik. Itu tadi kelebihan yang Bu Chandra sampaikan. Iya. Nah, sebelum ke saya ulik lanjut kekurangannya mau disampaikan sekarang apa nanti? Sekarang aja. Sekarang, Kekurangannya monggo. itu saya kelebihan waktu. Kelebihan Mungkin waktu. terlalu apa ya? Enjoy waktu pembelajaran itu. Itu malah menjadi kekurangan ya menurut seharusnya Bu Chandra. anak-anak waktunya istirahat saya masih masih presentasi, masih pelajaran dan lanjut. itu, iya. Begitu. Jadi bablas ya Bu Bablas Chandra. ya betul. Kelebihan waktu tapi menjadi kekurangan Iya. Bu Chandra. Baik. Iya. Nah, seperti yang Bu Chandra sampaikan tadi, saya menggarisbawahi di kelebihan yang Bu Chandra sampaikan tadi, Bu Chandra sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Di sini berdiferensiasi yang seperti apa yang sudah Bu Chandra lakukan? Waktu pelaksanaan diskusi kelompok, kan saya kelompok-kelompokkan. Ada siswa yang apa ya? Berdasarkan kemampuannya, ada yang kurang lah ya. Begitu. Setelah itu saya beri tugas sama-sama tugasnya sama, mencari ide pokok, membuat pertanyaan, tapi yang dari siswa yang kelompok yang mampu tadi, yang di atas rata-rata itu tadi, saya beri tugas membuat pertanyaan dan menjawab menjawab soal, terus mencari ide pokoknya. Tetapi kalau yang di bawah itu ya kemampuannya kurang, itu hanya menjawab pertanyaan yang mudah saja. Itu aja. Berarti tapi sama-sama teks eksplanasi. Sama, materinya sama. Berarti diferensiasi di sini Bu Chandra diferensiasi produknya ya, tugasnya ya. Jadi yang high, yang tinggi, kemampuan tinggi, Bu Chandra di 2 tugas begitu, yang kemampuan rendahnya di 1 tugas, hanya menjawab saja. Gitu. Baik. Kemudian untuk ice breaking yang Bu Chandra lakukan, ice breaking yang sudah Bu Chandra lakukan itu bertujuan untuk apa Bu? Memberikan semangat pada anak-anak untuk anak-anak ya. Pembelajarannya senang, kreatif gitu aja. Untuk memusatkan konsentrasi juga. Baik. Kemudian tadi saya juga tertarik dengan Bu Chandra yang sudah melakukan refleksi. Refleksi pembelajaran di sini, refleksi yang bagaimana yang sudah Ibu Chandra lakukan? Setelah selesai tadi ya. Saya bertanya gini, anak-anak apa yang Bu Chandra lakukan untuk pembelajaran hari ini? Bagaimana perasaanmu? Senang apa tidak? Gitu kan, waktu diskusi itu juga waktu saya jelaskan dengan PPT, anak-anak jawabnya senang. Kenapa kok senang kan gitu? Senang Bu, soalnya kan saya beri tugas waktu diskusi itu anak-anak membawa koran Bu Wida. Tugasnya. Setiap anak membawa koran, lah di situ memilih mana yang termasuk teks eksplanasi. Setelah itu kan ada yang membuat pertanyaan, lah itu senangnya di situ. Kan ada menggunting juga. Jadi anak-anak merasa bebas begitu nggih. Mengeksplor tugasnya gitu. Iya, luar biasa sekali Bu Chandra.
Untuk kekurangan tadi yang Bu Chandra sampaikan, Bu Chandra merasa kelebihan waktu. Itu penyebabnya apa kira-kira? Kok Bu Chandra sampai kelebihan waktu, sampai jam istirahat anak-anak, ternyata Bu Chandra masih pembelajaran seperti itu. Gini, mungkin yang saya rasakan waktu itu ya, saya waktu kan menjelaskan juga melalui PPT. Kemudian waktu itu kayak saya rasa itu diskusi. Iya. Saya tidak memberi batasan waktu itu Oh, lah, itu saya terlupa. Iya. Jadi keasikan ya Bu betul. Chandra, anak-anak diskusinya Iya, motong-motong koran itu anak-anak kan senang waktunya waktu itu. terlewat. Iya, betul. Iya. Memotong, setelah itu menempel kan, setelah itu presentasi. memajang Iya, hasilnya gitu. Ya, baik Bu Chandra. Nah, dari tadi kelebihan dan kekurangan yang Bu Chandra sampaikan, dari skala 1 sampai 10, posisi Bu Chandra yang sekarang itu di posisi berapa? Kayak saya rasa 7 Bu Wida. Masih 7 ya. Dari 1 sampai 10 posisi 7. Nah, Bu Chandra ingin meningkat atau tidak? Iyalah, Meningkat ke berapa Bu Chandra? 10. 10 maksimal, luar biasa Bu Chandra. Iya. Bu Chandra tadi sudah menyampaikan proses pembelajaran yang luar biasa. Bu Chandra masih merasa di posisi 7 dan ingin meningkat ke 10. Nah, padahal sudah baik pembelajaran Bu Chandra lawan. Bu Chandra ingin meningkatkan lagi. Nah, dari posisi 7 ke posisi 10, Bu Chandra ingin meningkatkan dengan cara apa? Kekuatan apa yang Bu Chandra miliki sehingga Bu Chandra dapat memaksimalkan diri Bu Chandra dari skala 7 menjadi posisi skala 10. Saya berusaha itu Bu Wida, Pak. Pembelajarannya berpusat pada siswa ya kan. Kemudian waktu memfasilitasi tentang diskusi dan presentasi, saya juga menggunakan pembelajaran yang berbasis IT. Selain itu saya juga melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Anak-anak senang juga. Jadi itu yang menjadi modal Bu Chandra. Ada lagi mungkin Bu Chandra? Enggak, Bu, sudah itu aja ya, itu sudah menjadi kekuatan Bu Chandra. Nah, kemudian dari kekuatan yang Bu Chandra miliki, dari tujuan Bu Chandra yang ingin meningkatkan dari skala 7 ke skala 10, kira-kira ada tidak hambatan atau gangguan yang menghalangi? Ada Bu Wida. Setelah observasi saya merasa itu saya sering kelewat waktu mengajar. Jadi kelebihan waktu. Tidak hanya sekali ya Bu, seringnya seperti itu. Makanya setelah observasi saya sadar, oh ya saya harus membatasi waktu. Oh ini waktu diskusi. Oh ini waktu menjelaskan begitu. Waktu presentasi. Iya, jadi hambatannya ya itu tadi memang ya. Seperti kayaknya dikejar gitu. Asik ya, karena asik dengan anak-anak ya Bu Chandra. Kemarin saya juga lihat Bu Chandra keliling waktu diskusi, jadi sampai lupa waktu gitu. Baik itu hambatannya ya Bu Chandra. Nah, Bu Chandra merasa kelebihan waktu itu adalah sebuah hambatan yang besar ya bagi Bu Chandra. Nah, sekarang solusi apa yang akan Bu Chandra lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? Insya Allah saya beri batasan waktu untuk anak-anak. Jadi sebelum melakukan diskusi atau mengerjakan tugas, saya beri batasan waktu. Jadi gitu. Dengan cara seperti apa? Ya gitu saya. Anak-anak waktu diskusi hanya misalnya 20 menit. Jadi presentasi, setelah itu presentasi 10 menit gitu aja. Jadi Bu Chandra menyampaikan di awal untuk durasi waktunya, menyampaikan kepada siswa. Baik. Kemudian Bu Chandra, rencana Bu Chandra untuk mencapai tujuan yang Bu Chandra sampaikan tadi apa? Saya akan menambahkan durasi waktu pada modul saya. Waktu itu kan belum dikasih batas waktu secara rinci ya Bu Chandra. Dan saya akan mengurangi itu jam pembelajaran hanya 1 aja. Kemarin dua. Agar tidak terlalu banyak materi sehingga waktu saya cukup. Baik. Berarti dari tujuan pembelajaran yang luas akan Bu Chandra persingkat, kemudian juga mengatur durasi waktu menyampaikan kepada siswa. Baik. Nah, ada tidak strategi khusus yang akan Bu Chandra lakukan untuk menjalankan rencana Bu Chandra tersebut? Saya komitmen dengan siswa Bu Wida. Tentang waktu. Anak-anak waktunya 15 menit. Gitu. Terus nanti komitmennya dalam wujud seperti apa? Gini, Bu, kurang waktunya kurang gitu. Soalnya kan ada menggunting, menempel kan gitu. Jadi setelah Bu Chandra menyampaikan di awal, anak-anak bisa bertanggung jawab tepat waktu. Jadi pembagian tugasnya waktu diskusi itu. Jadi kadang ada anak kan ya waktu
Diskusi, ada yang Diskusi, diam, iya. ada yang aktif. Karena waktunya Nah, bisa molor. Jadi waktu itu saya tegaskan pembagian tugas waktu Iya, diskusi. memanfaatkan Iya, waktu betul. ya. Kadang ada anak yang nganggur lah, itu Oke. jangan sampai ada yang nganggur. Iya, jadi Gitu. dari durasi Biar waktu cepat. ya, durasi waktu yang Bu Chandra sampaikan, anak-anak bisa bertanggung jawab, bisa bagi tugas seperti itu ya. Strategi yang luar biasa. Jadi saling mengingatkan ya Iya, Bu Chandra betul, antara guru dan siswa. Baik Bu Chandra, rencana Bu Chandra yang sangat luar biasa itu tadi kira-kira kapan akan dilaksanakan? Insya Allah besok kalau masuk begitu. Besok ya, hari Jumat. Iya, hari Jumat tanggal Luar 15. biasa. Baik. Lalu Bu Chandra, dari semua rencana-rencana komitmen yang Bu Chandra sampaikan tadi, menurut Bu Chandra, ukuran keberhasilan Bu Chandra itu seperti apa nantinya? Jika saya melaksanakan pembelajaran sesuai tepat waktu Tepat waktu. dan sesuai urutan runtut di modul. Iya, Itu jadi aja. dari awal sampai akhirnya Iya. urut Ice dan tepat breaking, waktu ya, menjelaskan semuanya materi, ya, iya, ice diskusi, breaking, presentasi, refleksi refleksi yang juga, terakhir tidak juga. melebihi Iya, waktu. betul. Baik, itu tolak ukur keberhasilan Bu Chandra. Baik, kemudian Bu Chandra, komitmen terhadap rencana aksi yang telah dibuat. Apa komitmen Bu Chandra untuk menjalankan rencana aksinya Bu Chandra? Insya Allah saya akan menerapkan sesuai komitmen tadi, Ya, tepat waktu dan tidak akan apa ya, tidak kelebihan akan waktu itu. berarti Karena sudah seterusnya sering hampir berarti seterusnya, ya, seterusnya akan mulai ya betul, membenahi berkomitmen, diri, membenahi. komitmen, Baik, ya, baik. betul. Luar biasa, terima kasih. Kemudian Bu Chandra, siapa saja atau apa saja yang dapat membantu Bu Chandra dalam menjaga komitmen tersebut? Pertama ya saya dengan siswa, Siswa, dengan teman sejawat, teman sejawat rekan kelas 5, Kombel ya, Kombel, Jaya Abadi, Jaya Abadi. Baik, selain itu ada lagi dan kepala sekolah. Kepala sekolah. Iya. Baik. Kemudian Bu Chandra, dari praobservasi, observasi, kemudian kita sekarang ini pasca observasi, kita sudah mengetahui hasil dari observasi kemarin. Tindak lanjut dari pertemuan kita hari ini apa Bu Chandra? Saya akan terus berkomunikasi dengan Bu Wida yang CGP, yang ilmunya lebih dari saya. Alhamdulillah Bu Chandra ilmunya juga banyak. Biar saya itu pembelajarannya banyak peningkatan. Ada program perbaikan yang sudah saya lakukan di kelas. Baik. Alhamdulillah saya berteman dengan Bu Wida banyak pengetahuan. Saya juga banyak ilmu. Belajar dari Bu Chandra ini sebagai senior. Baik, jadi nanti kita bisa ketemu lagi setelah Bu Chandra melakukan aksinya Bu Chandra. Kita nanti bisa melihat ya apakah Bu Chandra pembelajaran setelah ini yang hari Jumat ya Bu Chandra. Iya. Apakah masih kelebihan waktu atau tidak Insya dari Allah hasil kita ini ya. Baik, terima kasih Bu Chandra. Nah, dari serangkaian kegiatan yang kita lakukan, kegiatan coaching kita ini, apa yang Bu Chandra rasakan saat coaching dengan saya? Alhamdulillah saya merasa senang Bu Wida dan tenang. Dengan adanya coaching ini saya jadi mengetahui hal apa yang perlu saya tingkatkan dalam pembelajaran dengan menggali ide dan kemauan saya sendiri. Baik, terima kasih. Banyak sekali manfaatnya Bu Wida. Ya, luar biasa, saya juga banyak belajar dari Bu Chandra sebagai teman sejawat Sama-sama, juga, satu ya, Kombel saling Jaya Abadi, Iya, Jaya Abadi. saling mengingatkan, saling Betul. menuju yang lebih baik bersama-sama betul, ya Bu Chandra. Baik Bu Chandra, terima kasih sudah meluangkan waktu Iya, hari Bu ini. Wida. Ini pasca observasi yang sudah selesai, kita lanjut membahas Iya, dengan Bu Bu Wida, Dena. terima Terima kasih kasih. ya. Sama-sama. Semoga besok pembelajarannya bisa tepat waktu, hasilnya amin, lebih ya. baik lagi dari Amin, kemarin. amin, ya. Sukses selalu Bu Chandra. Sama-sama. Terima Sukses kasih. juga, Bu Wida. Iya. Sudah Bu Deni, pasca observasi yang saya lakukan dengan Bu Chandra sudah selesai. Gayeng Bu. Ini kebetulan sama-sama kelas 5. Kelap ya Bu. Kelasnya juga sedekatan. Ini senior Chemistry-nya saya. bagus. Alhamdulillah. Semoga Bu Deni komentarnya. Baik ya. Saya tuh sampai terkesima melihat pembicaraan panjenengan di pasca observasi ini, karena banyak hal yang digali dari coachingnya Bu Chandra. Chandra, ya. iya. Chandra.
Bu Chandra tidak merasa digurui sepertinya, Iya. tapi merasa lebih banyak informasi. Curhat gitu ya, Bu, Iya. menemukan ide sendiri. Bu Wida juga begitu, saya amati pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, pemantiknya menggali jawaban yang begitu melimpah dari Bu Chandra, sehingga Bu Chandra sepertinya ingin menuangkan semuanya. Iya. Ingin tertuang semua apa kendalanya tadi, kemudian solusi yang akan dilakukan ya. Bahkan ke depan sepertinya beliaunya seperti haus informasi. Iya, betul, iya, benar sekali Bu Deni. Semoga proses coaching yang dilakukan dalam bentuk observasi ini bisa lebih ditingkatkan Ibu Wida. Amin, ya, terima kasih. Saya tidak melihat ada kekurangan di sini, Alhamdulillah. semuanya berjalan seperti alur yang ditentukan. Semoga nanti segera menular ke yang lain. Amin. Tidak hanya Bu Chandra, Amin, ya, ya, Bu. supaya di sekolah ini nanti suasananya lebih menyenangkan. Amin. Ya. Insya Allah. Saya kira itu untuk kreditnya tadi sudah sampaikan berapa Bunda? 7 tadi. 7 dari 7 sampai bentar lagi 10. naik 10. langsung. Bismillah. Terima kasih. Baik, Bunda. terima kasih Bu Deni. Iya. Baik, saya akhiri kegiatan baca observasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.